Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Padang Panjang TV. Saatnya kami rangkum berita minggu ini dalam Padang Panjang Sepekan bersama saya, Dirip Emma Harika. Kita ke berita pertama, pemirsa. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran BBA Datua Paduka Malano melantik 77 orang pejabat struktural di pemerintah Kota Padang Panjang Selasa 19 Januari 2021. Bertempat di Hall Lantai 3 Balai Kota Padang Panjang, Wali Kota Fadli Amran didampingi Wakil Wali Kota Dr. Andes Asrul, Wakil Ketua DPRD Julius Kaisar, Sekdako Soni Budaya Putra APMSI, dan sejumlah kepala OPD melantik 77 pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang. Hal ini sekaligus menyikapi perubahan susunan organisasi dan tata kerja di sekretariat daerah kota. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Fadli Amran meminta kepada para pejabat yang telah dilantik agar dapat memiliki jiwa leadership, jujur dan berintegritas, memiliki tekad anti KKN, serta ikhlas berjuang untuk masyarakat. Kita bersama ini berhutang, anggota DPRD pun juga berhutang kepada bangsa dan negara ini karena sudah ditempatkan di posisi amanah itu. Nah, sehingga kejujuran, tekad anti korupsi, kolusi dan nepotisme ini juga menjadi sebuah landasan. Bukan hanya tadi saya bilang keikhlasan, kepemimpinan, tapi tekad kejujuran. Karena kejujuran ini multifaktor, termasuk tekad anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ketua DPRD Kota Sawah Lunto Eka Wahyu SE beserta rombongan Karang Taruna mengunjungi Kota Padang Panjang untuk studi banding Selasa 19 Januari 2021. Disambut Wali Kota Padang Panjang Haji Fadli Amran BBA Datua Paduka Malano di pendopo rumah dinas Wali Kota, Ketua DPRD Kota Sawah Lunto menyampaikan keinginannya untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan Perda tentang lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Dalam pertemuan ini, Wali Kota Fadli Amran menjelaskan Perda nomor 5 tahun 2014 tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan tersebut merupakan salah satu upaya pemeliharaan dan pelestarian kehidupan masyarakat berasaskan gotong royong kekeluargaan. Sementara itu, pemirsa, setelah dilakukan Lomba Dasawisma tingkat Kota Padang Panjang, Senin 18 Januari 2021, tim Dewan Juri melakukan kunjungan langsung kepada seluruh peserta lomba Selasa 19 Januari 2021. Setelah melakukan peninjauan dan penilaian kepada peserta lomba, Ketua TPPKK Kota Padang Panjang sekaligus Dewan Juri dalam lomba tersebut, Dr. Dian Puspita Fadli Amran SPJP, berharap apa yang telah dilakukan oleh kader Dasawisma ini dapat terus dikembangkan untuk menghasilkan nilai ekonomis bagi kelompok masyarakat. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Rapat koordinasi audit pengawasan kearsipan OPD telah dilaksanakan Rabu 20 Januari 2021 bertempat di Hall Lantai 3 Balai Kota Padang Panjang. Dalam rapat tersebut, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran mengingatkan kepada semua OPD untuk melakukan pengarsipan dengan baik sesuai standar kearsipan yang telah ditentukan, karena arsip berperanan penting sebagai alat pertanggungjawaban manajemen dan alat transparansi birokrasi. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Alfi Sena STMT, yang menjelaskan kegiatan rakor ini digelar untuk meningkatkan pengetahuan, informasi, dan menambah wawasan mengenai pelestarian dan pengelolaan arsip. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran BBA Datua Paduka Malano hadir dalam launching Koperasi Syariah Simpan Pinjam Hidup Berkah Bermakna Jumat 22 Januari 2021. Dalam sambutannya, Fadli Amran menyampaikan apresiasinya terhadap gerak cepat koperasi. Manfaat koperasi syariah akan sangat terasa bagi UMKM dalam recovery ekonomi di masa pandemi COVID-19. Sementara itu, pimpinan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Hidup Berkah Bermakna, Mardiah Muluk,
menyatakan bahwa koperasi ini lahir dari kesamaan visi misi segenap pendiri untuk berpartisipasi mengembangkan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Berita selanjutnya pemirsa, Senin 25 Januari 2021, Direktur Yayasan Akper Nabila, Ridiela Afnuhazi, menemui Wali Kota Padang Panjang untuk mengajukan beasiswa bagi putra-putri Padang Panjang yang ingin melanjutkan kuliah di Akper Nabila. Di ruang kerja Wali Kota, Fadli Amran menyambut baik kunjungan ini dan berharap untuk penerima beasiswa dapat disaring agar memang menghasilkan mahasiswa yang berkompetensi. Fadli berharap penerima beasiswa nantinya adalah masyarakat kurang mampu yang mau menunjukkan prestasi dan hasil terbaik. Sementara itu, Ridiala berharap program beasiswa ini dapat memberikan nilai positif terhadap Akper Nabila untuk melahirkan mahasiswa yang dapat mengabdi saat bertugas. Sementara itu pemirsa, prestasi membanggakan datang dari SMP 6 Kota Padang Panjang. Hasna Mardila berhasil meraih prestasi 20 besar lomba komik bersuara se-Indonesia. Hasna Mardia, siswi kelas 9 SMP 6 Padang Panjang berhasil meraih penghargaan 20 besar lomba komik bersuara se-Indonesia yang digelar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran mengapresiasi prestasi yang diraih oleh Hasna. Fadli berharap prestasi ini dapat memberikan dampak positif pada siswa lainnya. Kita ke berita selanjutnya. Pemirsa, Ketua Legiun Veteran Kota Padang Panjang menemui Wali Kota Padang Panjang untuk mengajukan nama pahlawan Mustafa Kamal sebagai nama jalan. Senin 25 Januari 2021, Ketua Legiun Veteran Kota Padang Panjang Sofyan Utni menemui Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran untuk mengusulkan nama Mustafa Kamal, salah satu pahlawan asal Kota Padang Panjang, sebagai salah satu nama jalan di Kota Padang Panjang. Itu mengenai kamu mengusulkan itu nama jalan, kalau ada ruas jalan tambahan, kalau bisa itu diberikan nama jalan untuk Mayor Mustafa Kamal. Mustafa Kamal. Jadi Mustafa Kamal itu ada bekas dia 1 komandan batalion yang meninggal 23 Desember 48 di ujung guguk antara Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Karena beliau dari Payakumbuh ke arah ke Bukit Tinggi. Jadi di tengah jalan itu ditembak oleh Belanda. Beliau menaiki satu ke Motorpit. Sekarang Honda, sekarang namanya kan itu. Di sini. Jadi kalau bisa nama jalan, kalau ada jalan tidak ada pakai nama, tolong buat nama jalan Pak Mustafa Kamal. Karena Mustafa Kamal itu sama dengan Pak Anas Karim. Selevel itu. Selevel ya Pak. Sama bekas Gigun Padang Pariaman. Terkait usulan Sofyan ini, Wali Kota Fadli Amran menyambut baik dan akan berusaha menjadikan nama Mustafa Kamal sebagai nama di salah satu jalan di Kota Padang Panjang. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, Wali Kota Padang Panjang meninjau lokasi SMP 3 dan SD 11 Ekor Lubuk terkait rencana pemisahan 2 sekolah yang tergabung dalam satu komplek tersebut. Memenuhi aspirasi dari pihak sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta masyarakat, Selasa 26 Januari 2021, Wali Kota Fadli Amran mengunjungi SMP 3 dan SD 11 Ekor Lubuk untuk membahas usulan pemisahan kedua sekolah. Dalam kunjungan ini, Ketua Komite SD 11 Noviendi SE menyampaikan bahwa usulan pemisahan kedua sekolah sudah sejak 2008 dan merupakan kemauan yang tidak hanya dari pihak komite, tapi juga dari warga Ekor Lubuk. Dengan segala pertimbangan, di antaranya perbedaan pola pikir dan tingkah laku pelajar SMP dan SD yang dapat berdampak pada psikologis pelajar. Menanggapi hal ini, Wali Kota Fadli Amran menyambut baik dan akan segera melakukan pembahasan dengan pihak terkait. Kami menerima aspirasi, kebetulan sekarang kita berada di SMP Negeri 3 dan juga SD 11 Ekor Lubuk yang kebetulan bersebelahan, dan memang ada inisiatif dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Kepala Dinas pun juga untuk bagaimana memisahkan baik itu ruang bermainnya dan juga ruang belajarnya, sehingga ada independensi antara dua sekolah. Tadi kita sudah melihat dan alhamdulillah insya Allah di tahun ini akan kita
sudah dianggarkan di DAK, di anggaran perubahan akan kita sempurnakan. Nah, ini akan kita hitung lagi. Jadi kami memang betul berharap tidak saja dengan dana DAK, kalau bisa dalam tuntas dalam tahun berikutnya bisa dianggarkan dengan dana APBD untuk menyempurnakan sekolah ini. Karena kita mengkaji dampak psikologis, bukan kemauan kami komite, bukan kemauan masyarakat Kelurahan Ekolubuk, tapi ini dampak psikologis terhadap anak didik yang perlu dipikirkan. Kita berharap sekolah SD 11 Ekolubuk ini bisa sekolah yang ramah terhadap anak, yang layak untuk menjadi pendidikan yang ditempuh oleh anak-anak kita. Kalau konsekuensinya kita harus mencari lahan baru, ini menjadi permasalahan lagi yang perlu kita pikirkan untuk masa yang akan datang. Kenapa tidak kita pikirkan solusi dengan lahan yang ada? Itu mungkin. Terima kasih. Masih dari dunia pendidikan pemirsa, pemerintah Kota Padang Panjang membuka kesempatan kepada seluruh guru yang ada di Kota Padang Panjang yang ingin melanjutkan pendidikan strata 2. Sejalan dengan visi misi kepemimpinannya, Wali Kota Fadli Amran membuka kesempatan kepada semua guru sekolah yang ada di Kota Padang Panjang yang ingin melanjutkan pendidikan S2 melalui program beasiswa di tahun 2022. Mengunjungi SDIT Ma'arif Selasa 26 Januari 2021, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran BBA Datuk Paduka Malano didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Andes M. Ali Tabrani MPD, memastikan akan menindaklanjuti rencana ini dan merealisasikan apapun bentuk bantuan yang dapat diberikan untuk visi misi pendidikan ke depannya. Kita ke berita terakhir pemirsa. Bunda PAUD Kota Padang Panjang, Dian Puspita Fadli Amran mengunjungi TK Islam Jihad Selasa 26 Januari 2021. Dr. Dian Puspita bersama rombongan mengunjungi TK Islam Jihad untuk menyemangati anak-anak sekaligus mengedukasi agar peserta didik tetap dapat mematuhi protokol kesehatan selama di lingkungan sekolah. Tidak hanya mengunjungi TK Islam Jihad saja, Dian Puspita yang akrab disapa Bunda PAUD juga mengunjungi PAUD Putih Bungsu Kota Panjang dan PAUD lainnya di Kota Padang Panjang dengan tujuan yang sama, memonitoring dan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan berjalan dengan baik. Demikian Padang Panjang sepekan terkini. Saya, Deret Emma Harika, beserta seluruh kru Padang Panjang TV yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.